Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadanti dengan NIM 331201300195. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Yeni Budiasih MBA. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan seminar proposal dengan judul Pengaruh Masa Kerja terhadap Produktivitas Kerja Tim Field Coaxial Engineering PT Cipta Karya Teknologi di Zona 1 Regional Sentral di Jakarta Selatan. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Latar belakang pada proposal ini yaitu ada 4. Yang pertama, masa kerja dan produktivitas. Yang kedua, ada pendorong produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, ada produktivitas kerja tim di PT Cipta Karya Teknologi Zona 1 rendah. Yang keempat, ada pengaruh masa kerja terhadap produktivitas kerja tim field coaxial engineering PT Cipta Karya Teknologi di Zona 1 Regional Sentral di Jakarta Selatan. Identifikasi masalahnya yaitu ada pengalaman kerja karyawan rata-rata mempunyai masa kerja lebih dari 3 tahun, sehingga memiliki tingkat pengetahuan atau keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Namun, tingkat kinerja karyawan tersebut belum maksimal. Batasan masalahnya yaitu ada pembahasan penelitian ini hanya terdiri dari 2 variabel, yaitu pengaruh masa kerja terhadap produktivitas kerja tim field coaxial engineering PT Cipta Karya Teknologi di Zona 1 Regional Sentral di Jakarta Selatan. Objek dalam penelitian ini adalah PT Cipta Karya Teknologi di Zona 1 Regional Sentral. Penelitian dilakukan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2023. Rumusan masalahnya yaitu, apakah masa kerja mempengaruhi produktivitas kerja karyawan tim field coaxial engineering PT Cipta Karya Teknologi di Zona 1 Regional Sentral di Jakarta Selatan? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh masa kerja terhadap produktivitas kerja karyawan tim field coaxial engineering PT Cipta Karya Teknologi di Zona 1 Regional Sentral di Jakarta Selatan. Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu sebagai pertimbangan dan masukan bagi PT Cipta Karya Teknologi untuk meningkatkan produktivitas kerja tim yang memiliki masa kerja yang masih baru. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan yang sudah didapatkan di bangku kuliah dan melatih kemampuan dalam meneliti di suatu perusahaan, terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dan bagi pembaca yaitu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan yang mengenai tentang produktivitas kerja dan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya. Landasan teori. Pengertian manajemen. Menurut Hasibuan 2020, menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi manajemen sendiri yaitu, menurut Edison DKK 2016, menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari manajemen yaitu perencanaan, perorganisasian, memimpin, dan pengendalian. Unsur manajemen yaitu menurut Hasibuan 2020, unsur-unsur manajemen terdiri dari 6M, yaitu man, money, method, machine, material, dan market. Pengertian manajemen SDM. Menurut Hamali 2018 menyatakan bahwa manajemen SDM merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen perorganisasian sumber daya.
Tujuan manajemen SDM yaitu, menurut Herman Sofyandi 2018 menjelaskan bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu tujuan organisasi, tujuan fungsional, tujuan sosial, dan tujuan personal. Fungsi manajemen SDM yaitu menurut Hasibuan 2020, manajemen SDM yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Pengertian masa kerja. Menurut Niti Semito dalam Aryani 2011, masa kerja adalah lamanya seseorang karyawan menyumbangkan tenaga pada perusahaan tertentu. Faktor dan manfaat masa kerja menurut Septian dalam Wibowo 2015, faktor masa kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Manfaat masa kerja adalah untuk kepercayaan, kewibawaan, pelaksanaan, dan memperoleh penghasilan. Indikator masa kerja yaitu menurut Heri Chandra dalam Poster 2018 adalah lamanya masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Pengertian produktivitas kerja. Menurut Febri Rudiansyah dalam Mankio 2014, istilah produktivitas mengacu kepada kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan seorang pekerja per jam kerja. Faktor produktivitas kerja yaitu menurut Nuryanto dalam Hani Handoko 2017, faktor-faktor produktivitas kerja yaitu kondisi fisik perusahaan, derajat otomatisasi yang digunakan layout, desain pekerjaan, keterampilan dan motivasi karyawan, pengupahan dan paket. Pengukuran dan indikator produktivitas kerja. Penggunaan waktu kerja sebagai alat ukur produktivitas kerja karyawan meliputi kecepatan waktu kerja, kedisiplinan waktu kerja, absensi, dan indikator produktivitas menurut Khairunisa Nurbaiti dalam Sutrisno 2020, yaitu kemampuan meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Pengertian hipotesis. Menurut Sugiono 2019, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Penelitian terdahulu. Menurut Suwarno, SE, MM, dan Karim Abadi SE 2017, analisis pengaruh masa kerja, tingkat pendidikan dan sistem kerja terdapat produktivitas kerja karyawan pada PT Andalan Family Indonesia. Abri Arazi 2019, pengaruh gaji dan masa kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Selvia Aprianti 2017, pengaruh usia dan masa kerja terhadap produktivitas kerja, studi kasus PT Oasis Water International Cabang Palembang. Rangka berpikir. Masa kerja atau variabel X. Ada 3, yaitu yang pertama, lamanya waktu masa bekerja, yang kedua, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, yang ketiga, penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Produktivitas kerja atau variabel Y ada 6, yaitu kemampuan, yang kedua meningkatkan hasil yang dicapai, yang ketiga semangat kerja, yang keempat pengembangan diri, yang kelima ada mutu, yang keenam efisiensi. Metodologi penelitian. Operasional penelitian. Untuk variabel masa kerja, definisi operasionalnya yaitu waktu yang telah dijalani oleh responden mulai bekerja membuat batik hingga waktu pengukuran dengan ketentuan satuan menggunakan tahun. Dengan indikator 1, lamanya masa bekerja,
tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan menurut Foster 2018. Skala yang digunakan yaitu skala Likert. Dan kedua ada variabel dependent, produktivitas kerja, atau variabel Y. Produktivitas kerja adalah hasil kerja dengan membandingkan antara output dengan input, atau tenaga kerja dan waktu untuk mencapai target perusahaan. Untuk indikator tersebut terdiri dari kemampuan meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi, menurut Sutrisno 2020. Populasi dan sampel. Populasi yaitu pasien di dalamnya mencakup objek dan subjek yang akan diteliti. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jenis penelitian dan sumber data. Penelitian kuantitatif dan pendekatan asosiatif. Sumber data yang digunakan yaitu data Premier. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dan skala Likert. Analisis data yaitu ada 3 dengan cara menguji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linier sederhana. Dan seminar proposal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.